Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat game Foodchaser yang dibuat dengan aplikasi Meet App Inventor. Nah, game Foodchaser ini adalah sebuah game di mana kalau kita buka dia akan tampil seperti ini. Nah, kita menggerakkan bola merah. Bola merah ini harus memakan Sprite keju, Sprite jagung, pisang, dan roti. Kalau dia berhasil memakan, maka angkanya akan bertambah dan bola pun akan semakin besar. Tetapi hati-hati dengan bola hijau, karena apabila mengenai bola hijau, maka akan game over. Ini kita menggerakkannya dengan menggunakan, kita geser, kita swipe pakai tangan kita, ya. Terus nanti skornya akan bertambah. Nah, ini kena bola hijau, ini akan game over seperti ini. Itu cara mainnya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita ikuti prosesnya bersama-sama. Nah, kalau kita hendak membuat game Foodchaser, pertama-tama kita masuk dulu ke Meet App Inventor dari browser kita. Nanti seperti biasa kita create apps. Kalau diminta login, kita masukkan alamat email kita. Nanti setelah kita masuk akan tampil seperti ini. Kita buka Start New Project. Di sini kita kasih nama Foodchaser, ya, tanpa adanya spasi. Terus oke. Jadi prosesnya akan seperti ini. Kita akan memasukkan komponen-komponennya dulu. Nah, sebelumnya kita harus mendownload dulu Sprite, bananas, bread, cheese, dan corn dari yang link yang sudah saya berikan di bawah ini, ya. Dan nanti setelah di download nanti kita akan gunakan. Jadi intinya kita harus mendownload dulu 4 Sprite, yaitu Sprite pisang atau bananas, roti atau bread, keju atau cheese, dan jagung atau corn. Setelah kita download, baru kita nanti akan memasukkannya ke area kerja kita di sini, ya. Kita akan membuat judul game ini yaitu Foodcase. Nanti di sini kita enter, nah, berubah di sini jadi judulnya Foodcase. Terus kita akan masukkan di sini komponen dari layout, yaitu horizontal arrangement. Kita masukkan di sini. Ya, horizontal arrangement ini kita atur dulu ya di bagian propertiesnya. Sini kita bisa lihat untuk yang horizontal arrangement ini. Di sini kita kasih warna, terserah warnanya. Saya di sini mengambil warna hijau. Terus di sini kita akan mengatur width-nya itu menjadi fill parent. Oke, nah jadi seperti ini. Kemudian di horizontal arrangement ini kita akan masukkan 4 buah label. 1, 2, 3, 4, ya. Nah, susunannya jadi seperti ini. Jadi kita akan memberi nama pertama yang paling atas dulu, yaitu kita kasih rename adalah score label. Kemudian yang bawah itu score value. Terus yang di bawahnya itu adalah high score label. Dan yang paling terakhir, paling bawah itu adalah high score value. Oke. Nah, kalau sudah kasih nama ini, nanti kita akan mengaturnya, ya. Di sini yang score label dulu. Yang score label kita akan atur propertiesnya seperti ini. Ini kita bold. Terus ini font size-nya kita buat adalah 16. Terus sini di bawahnya kita akan lihat lagi pengaturannya, yaitu di situ semuanya otomatis ya, width height-nya. Teksnya itu nanti di sini adalah score.
Ketik 2 enter. Kemudian untuk pengaturan warna text color nanti terserah kita aja ya. Kemudian sini kita akan atur yang berikutnya adalah score value. Score value di sini kita akan atur ya, nanti di sini ini namanya tidak pakai underscore ya, langsung saja score value. Oke. Nah, di sini untuk yang score value pengaturannya tidak jauh berbeda dengan score, ini 16, font size 16. Kemudian kita akan melihat lagi di sini semuanya sama, tapi di sini teksnya adalah 0. Kemudian untuk warna nanti terserah. Ya, ini kita bold saja juga ya. Untuk score value. Nah, sekarang kita akan mengatur yang high score label. High score label sini 16 ya, di sini semua sama pengaturannya. Di bagian bawahnya itu high score titik 2 di teksnya. Bentar, nanti kita bold. Nah, sekarang yang keempat, high score value. Pengaturan high score value juga tidak jauh berbeda. Sini font size-nya 16. Font bold. Di sini isi dari high score-nya adalah teksnya adalah 0. Oke, jadi seperti itu kira-kira pengaturannya. Nah, kita lihat dulu. Oke, ini 16 ya, font size-nya 16 semua font size-nya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan masukkan, kita klik screen-nya dulu, kita masukkan canvas. Canvas itu ada di drawing and animation. Ini kita tutup dulu yang atas biar mudah. Ya, canvas kita masukkan ke sini kanvasnya. Nanti jadi kanvas 1. Di sini kita akan atur dulu ukuran kanvasnya, yaitu kita kasih warna terserah. Saya mau kasih warna gray, light gray ya. Terus di sini kita atur height and width-nya adalah fill parent ya. Kemudian height width tetap, teksnya center. Kemudian di bagian bawahnya ya semua angka sama. Tab threshold ini semuanya tidak ada perubahan, sama. Terus kita lihat lagi ya. Ini untuk font size-nya kita ganti di sini 16. Bentar, ya oke. Itu pengaturan untuk bagian bawah, yaitu untuk kanvas 1. Nah, terus kita bisa menambahkan label nama di bawah kanvas 1. Kita buka user interface, label, kita selipkan di bawah sini. Nah, ini labelnya kita, nama kita sendiri. Ini labelnya kita buat apa namanya, backgroundnya itu nanti terserah kita. Saya pakai warna pink. Terus ininya width-nya kita bikin fill parent. Oke, terus kita bold. Ini mau dibikin 16, oke. Tulis nama kita. Enter. Nah, biar rapi kita buat text alignment-nya center. Nah, begitu ya. Jadi kita nanti area kita akan ada di sini.
Nah, kemudian kita klik kanvas. Sini kita akan masukkan sprite yang tadi sudah kita download, 4 sprite, yaitu pisang, roti, keju, dan jagung. Nanti tambahan sprite 2 lagi adalah bola hijau dan bola merah. Nah, kita ke di sini ada image sprite, nanti kita akan drag and drop ke daerah sini ya. Ini kita tutup dulu. Ini image sprite-nya kita taruh di sini. Itu di sini pertama kita akan masukkan adalah sprite pisang. Sekarang kita akan cari sprite pisangnya, berarti di picture di sini. Ini kita akan cari upload file, kita cari di mana kita meletakkan filenya. Nah, saya ada di sini pisang, ambil ya bananas. Terus sini oke. Ya. Nah, setelah kita muncul di sini ya, ini masih terlalu besar sprite-nya, maka kita atur ukurannya di sini menjadi satuannya pixel, 30 pixel ya, height-nya 30 pixel, width-nya juga kita atur menjadi 30 pixel juga. Oke, nah baru kelihatan ini sprite-nya, sprite pisangnya ya. Terus di bawah posisinya X-nya sebenarnya ini bebas saja, tapi bisa kita atur juga 45, ini 38 ya. X dan Y-nya tidak usah diatur, biarkan 1.0. Kemudian di bawah ada behavior, enable, interval 100, origin X 0.0, origin Y 0.0 ya, speednya 0.0 ya. Jadi ini yang bagian behavior nih kita tidak ada pengaturan tersendiri ya, biarkan secara default. Yang diatur height, width, height, dan sini XY itu. Sekarang kita tambahkan lagi nih sini ya, klik kanvas, terus kita tambahkan image sprite. Ini yang kedua, yaitu adalah sprite untuk kita tambahkan roti atau breads. Masuk sini. Kemudian kita picture-nya kita pilih upload file, browse, roti. Oke, open. Oke. Nah, di sini roti kita atur ya. Untuk yang sprite roti ini tidak jauh beda dengan pisang tadi, semuanya width height-nya adalah 30 pixel. Ini 30 pixel. Oke. Nah, di sini X-nya 225. Terus ini 102, Y-nya tetap ya. Yang di bawah juga akan tetap, tidak ada perubahan di bagian behavior ya. Nah, sekarang setelah itu kita ke sprite yang berikutnya. Nah, yaitu yang ketiga adalah sprite cheese atau sprite keju. Kita akan masukkan lagi di sini image sprite, kita taruh di sini, drag and drop. Sini kita pilih picture-nya dulu, upload file, browse, keju cheese. Oke. Nah, di sini sudah muncul keju, tapi masih ukurannya besar. Jadi sprite kejunya ini harus kita kecilkan width dan height-nya. Ya, 30 pixel. Oke, terus posisinya 215, Y-nya adalah 243. Semuanya tetap, hanya itu yang diatur. Nah, untuk posisi ini sebenarnya bisa bebas saja ya, ditaruh dimanapun bisa, asal masih area kerja kanvas 1 ini.
Sekarang kita tambahkan satu lagi, yaitu untuk jagung. Di sini kita picture-nya kita cari, upload file, browse, jagung, open. Oke. Nah, kita atur ukuran jagungnya ya, width and height-nya sama. Untuk sprite corn atau jagung ini yaitu 30 pixel. Oke. Posisi XY-nya adalah ini 53 dan ini 193. Oke, posisi seperti ini. Nah, sekarang ini kita rename dulu image sprite 1 ya, karena di sini tadi adalah pisang, maka kita namakan di sini bananas. Oke. Ini image sprite 2 roti, berarti kita namakan adalah breads. Dan yang ketiga di sini adalah keju, berarti cheese. Yang keempat yaitu jagung corn. Ya. Ya. Sekarang kita akan menambahkan sprite lagi, yaitu sprite bola. Kita pakai dari sini drawing and animation, kita drag and drop di sini. Untuk sprite yang pertama kita buat yaitu sprite bola merah. Maka di sini warnanya adalah merah. Ya. Kemudian kita atur di sini radiusnya adalah 5. Ya, X-nya 155, Y-nya itu 188, Z-nya 1.0, heading 0, intervalnya 15. Kemudian yang lainnya tetap. Ya, yang lainnya tetap. Nah, sekarang ini kita kasih nama dulu ball 1, kita kasih nama menjadi red ball. Nah, sekarang tambahkan satu bola lagi, yaitu bola berwarna hijau. Kita taruh di sini. Nah, di sini pasti warnanya adalah hijau. Boleh kita buat menjadi hijau tua. Custom, sini kita pilih ya supaya menjadi hijau tua. Dan oke. Ya. Nah, di sini kita rename dulu. Ini menjadi green ball. Oke. Nah, sekarang kita atur appearance-nya si green ball ini ya. Jadi kita pengaturan green ball-nya itu adalah untuk green ball itu radiusnya sama 5, X-nya 151 dan Y-nya adalah 114. Di yang bawahnya intervalnya sama 15. Oke, speed 0.0 ya, jadi itu pengaturannya ya. Nah, sekarang kita akan mengatur ini ya. Jadi label 1 kita kasih nama, kita rename adalah label nama. Oke, sekarang kita akan masukkan dua komponen yang tidak terlihat di sini tapi berperan penting, yaitu tinydb1 dan notifier. Nah, kita akan cari di mana si notifier ini. Notifier ini adanya di bagian user interface. Maka di sini kita lihat notifier, kita masukkan sini. Nah, di sini nanti muncul notifier 1. Kemudian pengaturan notifier 1 adalah, nah di sini default long, ini udah tidak usah diatur lagi. Sekarang kita masukkan komponen tinydb.
tinydb1. Nah, ini akan kita cari ya. Dia ada di sini, ternyata ada di storage. Berarti ini kita tutup dulu ya. Ini adanya, nah sensornya kita tutup dulu. Berarti di sini ada di sini storage tinydb. Berarti kita masukkan sini jadinya tinydb1 ya. Ini pengaturan tinydb1. Ini adalah untuk fungsinya untuk menyimpan skor. Ya, ini tidak ada yang perlu diatur secara khusus ya. Jadi berarti sudah seperti ini susunannya ya. Nah, ini kalau memang misalnya ini terbalik tidak apa-apa, nanti Fire dan tinydb1 ini terbalik tidak masalah ya. Nah, ini tampilan game kita. Sekarang kita akan membuat blok kodenya, memasukkan blok-blok kodenya dengan cara mengklik di sini blok. Ya, di sini kita akan pertama memasukkan variabel initialize global name to. Name-nya ini kita ganti menjadi high score. Nah, ini terus untuk to-nya kita ambil dari map 0. Kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan situ 0. Kemudian berikutnya kita klik di sini adalah canvas 1. Sekarang kita akan masukkan blok kode when canvas1.flang. Kita ambil dari sini ya. Kita cari ini ya di atas when canvas1.flang. Di sini kita masukkan adalah kita cari dari set red ball. Set red ball dot heading. Ini kita cari, kita ambil aja, kalau nggak ketemu kita ambil, nanti kita rubah di sini heading. Ini terus di sini kita masukkan sini get heading. Nah, kemudian di bawahnya kita masukkan set red ball dot speed to. Ini di sininya juga kita masukkan dari sini get speed. Nah, kemudian kita lanjutkan yang lainnya. Jadi kita klik red ball, di sini kita pilihnya adalah when red ball collided with. When red ball dot collided, ini ya. Ini kita masukkan sini. Kemudian di sini kita menambahkan dari bagian map. Ini kita akan melihat yang seperti ini ya. Kita taruh di sini dulu ya. Terus kita buka yang kontrol, itu adalah if then. Kita masukkan sini if then. Di sini nanti if get other. Ini kita masukkan sini ya. Nah, dari sini get other ya. Get other sama dengan di sini adalah bananas. Berarti di sini bananas. Nah, ini get other sama dengan bananas. Terus kita ambil dari bananas. Di sini kita lihat ada call bananas move to. Masukkan sini. Ini kita masuk di sini ada X dan Y. X dan Y-nya nah kita ambil dari bagian math. Ini kita cari random integer form. Nah, kita taruh di sini dulu ya. Nah, nanti from 1 to ini kita buang.
kita ganti di sini, ambil dari mat juga, yaitu kita ambil yang minus atau kurang ini kita taruh sini. Terus kita di sini cari, kita klik kanvas 1. Kanvas 1 dot width. Ini kita masukkan sini. Terus yang belakang itu bananas dot width. Bananas dot width ini ya. Masukkan sini. Kita tempelkan ke sini. Itu kita perkecil aja ya. Terus kita akan cari sekarang untuk yang Y-nya sama dari mat random integer. 100-nya dibuang. Ini kita ganti di sini matnya sama dari minus juga. Ini. Terus sini kita masukkan kanvas 1. Kanvas 1 dot height. Terus bananas 1 dot height. Nah, ini bisa juga, tapi sini dirubah jadi height. Ya. Ini ya. Jadi di sini isinya seperti ini. Ini adalah untuk memprogram sprite bananas. Ya. Jika bola merah membentur sprite bananas, maka nanti akan bertambah besar sprite bolanya itu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini kita masukkan dari kontrol if then lagi, kita taruh di bawah sini. If then, kemudian di sini ambil dari mat, ambil yang ini, get other. Terus di sini adalah untuk dari sprite breads atau roti. Ini biasa di bawah nih. Nah, ini nih. Ya. Terus sama prosesnya. Di sini kita ambil dari sprite breads. Di sini ada ya move to. Kita cari yang move to. Ya, masukkan sini. Sama ya. Kanvas 1. Sebelum ke kanvas 1 kita ke mat. Random integer. Saya buang mat, cari yang minus. Sini kanvas 1 dot width. Width. Nah, dan di belakangnya adalah breadth dot width. Ya, kita tempel sini. Masukkan di sini. Ya. Ini bisa kita duplicate saja. Ya, karena tidak jauh beda, cuman kita di sini harus menggantinya dengan height. Ya, dan di sini juga dengan height breadth dot height.
Ya, seperti itu. Sekarang kita akan ini kita copy, kita duplicate ya. Tapi di sini nanti bukan bridge. Di sini adalah cheese. Nah, berarti kalau sininya cheese, nah, tapi ada yang belum. Nah, kita perlu masukkan ini. If then di sini ya, ini kita copy saja ya. Nah, kita ambil dari math. Ini masuk sini. Yes. Jadi kita masukkan di sini adalah cheese. Taruh di sini. Ini kita masukkan sini ya. Nah, di sini cheese. Berarti kalau untuk yang cheese, sini kita juga agak berbeda. Cheese itu berarti sininya tetap kanvasnya tetap, tapi di sini yang cheese. Ya. Nah, sekarang kita duplicate lagi ini. Ini kita taruh sini. Ini buat yang corn ya. Corn. Sininya kita ganti corn. Gitu ya. Jadi ini hampir sama 4 ini bloknya, hanya berbeda sprite. Sekarang kita akan menambahkan blok kode lagi, masih tetap di sini, yaitu blok kode untuk green ball. Green ball agak berbeda ya, jadi kita ambil dari sini, kita masukkan sini, kemudian sini kita duplicate boleh, masukkan sini, tapi di sini nanti adalah harus green ball ya. Ini get other, ininya green ball, berarti kita harus buka green ball. Kita harus mencari green ballnya di bawah. Kata sembunyi memang green ball. Terus di sini kita masukkan if then, if lagi. Masukkan di sini if. Terus di sini hampir mirip kayak yang ini ya. Kita taruh di sini dulu. Nah, ini kita ke score value text. Score value text sama dengan sini kita ganti menjadi tanda lebih besar. Terus get global high score. Nah, global high score kita masukkan sini. Get global high score, ini baru kita taruh di sini ya. Core value text to get global high score. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menaruh set global high score. Ini ya. Set global high score to, ini kita taruh di sini. Score value text. Ini teks di bawahnya masih dari score value, set score value text to
Ini kita taruh di sini. Set score value dot text to get global high score. Ini kita duplicate aja. Text to get global high score. Terus baru di bawahnya kita pilih di sini tinydb1. Di sini kita pilih call tinydb1 store value. Kita taruh di bawah sini ya. Dot store value tag. Nah, ini kita ambil dari teks ini. Teks yang ambil yang song ini kita taruh di sini. Kita ketik food case high score. Oke, itu. Terus di bawah situ kita taruh lagi di value to store. Ini kita duplicate get global high score. Nah, kemudian di bawahnya masih ada blok kode lagi sambungannya, yaitu notifier. Notifier di sini call notifier so choose dialog. Ini ya. Ini kita masukkan di bawah sini. Ya, hati-hati. Jangan sampai salah memasukkan. Terus di situ ada message. Message-nya kita ambil dari teks. Dari sini. Ini kita ketik. Lulus. Nah, ini kita ketik ya. Terus di bawahnya adalah sama, ini kita copy aja. Kita duplicate, tapi di sini teksnya adalah game over. Terus kita duplicate lagi. Sini button one text yes. Dan button ini copy lagi ya, duplicate lagi aja, ini no. Nah, cancel labelnya kita ganti jadi false ya. Nah, setelah itu di bagian bawah sini kita masih akan menambahkan kode lagi, yaitu dari red ball. Set red ball dot radius to, nah ini taruhnya di sini nih ya. Oke, set red ball dot radius to, kita ambil dari sini math ya, kita pakai yang penjumlahan. Ini di sini adalah cari di red ball dot radius ini. Nah, di sini plusnya 2. Masukkan ini. Kita ganti angka 0 jadi 2. Nah, kita masukkan di sini nih. Ya. Nah, kemudian ini kita duplicate ya. Kita masukkan sini, tapi red ball-nya ganti menjadi green ball. Green ball dot radius to green ball dot radius plus 2-nya ganti 1. Kemudian satu lagi kita ke score value. Score value kita ambil set score value dot text to. Nah, di sini kita ambil red ball dot radius. Pilih 1, ini nanti kita ganti radius. Ya, begitu. Nah, ini untuk blok kode when red ball collided with, jika bola merah bertabrakan dengan. Nah, selanjutnya kita akan membuat blok kode yang lain, yaitu untuk restart. Ini kita membuat prosedur baru ya. Jadi di sini prosedurnya adalah
prosedur restart. Jadi di sini do to prosedur. Kita taruh sini, nah kita taruh sini. Ini nanti prosedurnya kita ganti restart. Nah, to restart ini prosedur baru ya. Nah, sama berarti kita ambil ini aja di sini. Call bananas to, ini kita bawa ke bawah ya. Terus kita masukkan di sini. Call bananas move to, ini random integer 1 to canvas.width kurang bananas.width. Random integer from 1 to canvas1.height minus bananas.height. Nah, seperti itu. Kemudian ini kodenya ya kita duplicate saja karena ini nanti untuk keempat sprite itu ya. Berarti di sini ini kan bananas, ini kita ganti menjadi bridge. Ininya kita ganti bridge ya. Sekarang kita duplicate. Ini yang untuk yang ketiga, berarti yang ketiga itu adalah cheese ya. Sama ininya cheese ya, jangan lupa ini diganti cheese. Terus duplicate lagi. Untuk yang corn kita ganti corn ya. Terus nah ini kita akan menambahkan lagi nih di sini nih ya. Tapi di sini ambil dari red ball. Call red ball move to. Kita cari dulu. Ini dia. Call red ball move to. Ini sama ya. Nah, ini dari math random integer. Ini random integer. Ini 100-nya buang. Masuk di sini, ini kita ganti menjadi canvas1.width. Canvas1.width. Ambil satu saja. Di sini nanti kita ganti jadi width. Nah, gitu. Ini kita copy paste, kita duplicate saja. Ini jadi canvas1.height. Nah, itu ya untuk yang red ball. Nah, ini kita duplicate. Ini untuk sekarang yang untuk green ball. Ini kita buang saja ya, duplicate green ball. Nah, untuk green ball sebenarnya sama dengan red ball ya. Itu kemudian di bawahnya masih ada beberapa blok kode lagi yang akan kita tambahkan. Di sini kita tambahkan untuk yang red ball red.radius to. Set red ball di sini, set red ball to radius to. Di sini kita pilih yang math. Jadi kita masukkan di sini angkanya adalah 2. Terus set green ball ini kita duplicate saja. Ini untuk yang green ball sama angkanya 2. Terus duplicate lagi. Set green ball dot di sini ganti adalah speed to 15. Terus kita di sini ambil dari green ball. Cari di sini set green ball dot heading to. Nah, ini to heading to. Nah, ini kita ambil dari sini 1.
ya. Kita duplicate, ini kita masukkan sini, random integer from 1 to, ini dibuang. Ini kita ambil dari sini, kita ambil angkanya adalah, nah dari sini 360. Dan satu lagi kita tambahkan, yaitu dari score value, set score value.text to, set score value.text to. Nah, ini angkanya, ada angkanya, berarti kita ambil dari sini. Text to 0 ya. Jadi di sini tambahannya ada 1 2 3 4 5. Ya. Oke. Ini untuk blok kode to prosedur to restart ya. Sekarang masih ada blok kode yang akan kita tambahkan lagi. Masih ada 3 blok kode lagi. Ya, di bawahnya kan kita tambahkan, kita pilih screen 1. When screen 1 dot initialize, di sini kita nanti carinya adalah call restart, do call restart, terus tambahkan di sini dari ini set global high score to tinydb1. Di sini cari get value, call tinydb1 dot get value. Tagnya kita ambil di sini dari tag sini aja ya, kita ambil ini. Ini kita masukkan di sini. Tagnya ini adalah footcase high score. Oke. Kemudian value text not there, ini isi adalah, ini kita buang. Kita ganti dengan angka. Nol. Tambahkan lagi di bawahnya adalah high score value dot text to set high score value dot text to get global high score. Ini pilih get global high score. Nah, seperti itu. Kemudian blok kode selanjutnya yang kita tambahkan adalah di sini ya, untuk yang dari notifier. Notifier 1 kita di sini pilihnya adalah dot after choosing. Nah, ini taruh di sini. Kemudian di sini do if, berarti if ini dari kontrol. Do if. Nah, ini kita masukkan dari map. Di sini kita pakai yang ini. Ya, tapi kita taruh luar dulu. Di sini nanti pilihannya adalah get choice. Ya, ini get choice. Yes. Text. Then call restart. Terus ada else-nya. Nah, kita tambahkan then call restart else close application. Nah, kita cari di sini ada close application. Nah, ini dia, masukkan di sini. Jadi when notifier 1 but after choosing, do if get choice sama dengan yes, then call restart else close application. Sekarang kita akan memasukkan blok kode terakhir. Kita ambil dari sprite green ball. Di sini adalah pilihnya adalah when green ball dot edge reach. Kita taruh di sini. Nanti kita pilih lagi di sini dari green ball. Cari call green ball dot bounce.
Kita ambil dari sini, taruh di sini. Kita buang. Kemudian kita akan mengambilnya lagi dari sini, yaitu get age. Ya, ini get age. Ya, itu blok kodenya. Nah, ini blok kodenya sudah jadi untuk game Foodcase. Sekarang kita akan bisa mencobanya di HP Android kita. Ya, kita tes dulu ya dengan cara connect AI Companion, terus muncul ini yang muncul QR code, kita masukkan ini ke kita scan pakai HP kita. Kita coba apakah sudah berjalan dengan baik ya. Dan kalau sudah berjalan dengan baik, kita bisa menginstal aplikasinya secara permanen di HP kita dengan cara klik build Android APK. Nanti kita siapkan HP kita untuk men-scan. Nah, ini sudah ada, tinggal kita scan pakai HP kita dan kita install di HP kita. Ya. Dengan demikian, proses pembuatan game Foodcase sudah selesai. Kita bisa memainkannya di HP kita ya. Dan bisa kita coba apakah berjalan dengan lancar ya, seperti ini. Dan game over. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam.